request kalian tentang kandang kambing yang ideal seperti apa. Insya Allah kurang lebih ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, kebetulan saya tadi setelah liputan di kandangnya Mbah Lurah sini ada Mas Hudi hitam putih yang biasanya kita juga tahu beliau emang juga bikin kandang. Kebetulan kita bisa kulik, kita bisa cari-cari informasi tentang kandang yang ideal untuk kambing, juga terutama untuk kambing breeding dan kontes peranan Netawa ini seperti apa sih? Mungkin dari ukurannya, mungkin dari tempat makannya dan lain-lain. Kita langsung tanya ke beliau aja. Mungkin beliau yang bisa menjelaskan lebih detail daripada saya juga. Kebetulan ini pas lagi ada bikin kandang nih Mbak Lurah nih, belum jadi. Dan beliau juga lagi ada di sini. Kita langsung kita tanya-tanya aja. Sebelum itu seperti biasa jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu kita langsung aja lihat kandang yang dibikin made in hitam putih. Nah jadi ini dia teman-teman, beliau yang namanya Mas Hudi, Facebooknya hitam putih, Facebooknya di sebelah sini, bisa langsung di add, nomornya juga beliau nanti saya kasih. Ini kandang yang kebetulan Mbah Lurah dari lagi bikin ini belum jadi ya, ini masih mungkin 60 atau 70%-an ini kandangnya. Nah, kita langsung serbu beliau. Pasang tempat makan nih teman-teman. Mas tak ganggu bentar enggak apa-apa Mas? Ya, boleh Mas. Boleh kenalan dulu. Boleh. Namanya siapa? Saya Hudi hitam putih. Mas Hudi hitam putih. Ini yang biasanya bikin kandang teman-teman peternak ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi ini pas lagi ngapain ini Mas? Ini lagi pasang di tempatnya Mbah Lurah. Jadi ini masang tempat makan ya? Tempat makan. Ya, tempat makan. Tempat makan. Jadi tempat makannya gini teman-teman, bautan ya. Ini portable, bisa mungkin dipindah atau dilepas atau dipindahin agak ke atas itu juga bisa. Nih seperti ini. Kebetulan pas beliau juga lagi garap. Ini nggak ganggu kan ya saya Mas ya? Enggak Mas. Monggo. Mau tanya ini sekitar kita tanya-tanya dulu. Kalau kandang yang Mas di sini aja Mas, ntar kok kayak malah di penjara kan bicara di situ. Iya. Gimana Mas? Ini kandang yang ideal untuk kambing tentunya juga terutama untuk kambing breeding dan kontes. Kira-kira ukuran idealnya berapa untuk jantan dulu? Untuk jantan, idealnya untuk pejantan ini Mas. Untuk dulu. Pejantan itu idealnya 2 meter kali 2 meter. Jadi 2 meter persegi. 2 meter. Tingginya itu 140 apa 150 cm. Idealnya untuk pejantan. Jadi panjang 2 meter, lebar 2 meter, tinggi 1,5 meter, 150 cm. Ya. Kalau untuk betina? Kalau untuk betina itu idealnya 130 kali 2 meter bisa, kali 180 cm bisa. Idealnya di ukuran itu. Tingginya pakai ukuran 130. Tingginya 130 ya? Iya. Kalau ini biasanya Mas Hudi pakai kayu apa ini? Kayaknya rapi banget ini garapannya nih teman-teman. Ini pakai kayu Kalimantan Mas. Kayu Kalimantan. Pilih kualitas yang bagus, yang kering, enggak basah. Jadi ketahanannya bisa dibuktikan. Jadi emang mengedepankan kualitas. Ya, mengedepankan kualitas. Kalau untuk ini kayu ini ya apa namanya ini, yang bagian depan tempat makan sama seket sama bawah sama nggak kayunya? Kalau ini untuk depan seket sama belakang itu sama. Sama. Yang beda itu yang bawah. Oh, yang beda yang bawah. Ya. Ini teman-teman geladaknya ini. Bagian bawah ini pakai kayu apa? Geladaknya ini pakai kayu waru tengis. Jadi kayu waru yang jenisnya di atas kayu waru gunung.
Sama-sama waru, tapi ini waru yang bagus. Ini juga belum ini teman. Ini belum dibikin tempatnya lubang makannya teman-teman. Ini juga soalnya masih kurang lebih 60%. Kalau lubang makan ini Mas, biasanya itu sesuai request pemesan. Jadi setiap kandang baru itu kenapa nggak saya lubangin? Itu saya tanyakan dulu kepada pemesan. Lubangnya ditaruh sebelah mana, baru gitu. Dihitung berapa betul. Tempatnya, baru saya potong. Jadi istilahnya memang lihat kondisi lapangan dulu. Iya, benar Mas. Jadi mungkin seperti ini kan ada temboknya nih. Jadi tempat makannya tetap jadi satu. Iya. Dan juga nggak ngerusak cagaknya ini. Kalau untuk ukuran palungan ini tempat makannya berapa Mas? Lebarnya kalau untuk pejantan itu idealnya 57 cm. 57 cm. Untuk ininya? Untuk jantan. Tingginya ini? Untuk tingginya dari tempat makan ini ke leher itu 22 cm. 22. Ya. Untuk dari bawah. Untuk kita tanya yang detail banget nih teman-teman. Dari bawah lantai ke tempat makan itu ke tempat leher tadi. Ya, ke tempat leher itu idealnya 60 cm, Mas. 60 cm. Ya. Kalau untuk jantan yang besar? Kalau untuk pejantan yang besar bisa dinaikkan 10 cm. Oh, jadi 70 cm gitu. 60 cm juga bisa. Nanti tergantung ini, Mas. Tergantung. Iya. Ini kan juga bisa dinaikkan ya? Ya, bisa naik, bisa turun kalau ini. Jadi nggak ini ya teman-teman, nggak paten. Jadi ini memang sesuai banget istilahnya. Kalau kita emang mau custom, ini bisa banget Mas Hudi ini. Jadi sesuai keinginan, kalau mau naik mau turun. Jadi sewaktu-waktu bisa dirubah. Dan melayani kandang bentuk apapun itu. Iya. Ya. Jadi gini teman-teman, kalau Mas Hudi ini emang cenderung bukan finishing yang ditampilkan. Memang kandangnya rata-rata tuh semuanya kan emang bentuknya ya bentuk kayunya ini. Iya. Jadi memang kenapa itu Mas kok nggak sampai di finishing? Iya gini Mas, ini kenapa kandang saya, bikinan saya semuanya itu nggak ada yang finishing, pakai milamin apa pakai pelitur, pakai pewarna, enggak. Memang saya tampilkan dari kualitas kayu. Betul. Jadi kualitas kayu ini kan sama Mas, nggak ada cacat. Kalau misalkan ada cacat, kemungkinan jadi disulap pakai finishing itu. Tapi kan ini gitu. Yang cacat-cacat itu memang nggak saya pakai. Tapi kalau untuk finishing dari seleranya si ini yang bikin kan nggak masalah. Ya. Mungkin dari Mas Hudi sudah bikin bentuk seperti ini, terus di finishing itu kan selera yang bikin. Iya. Jadi gitu teman-teman. Selera pemakai nanti di finishing. Untuk pintu, ini mumpung saya ingat pintu ini, ukurannya berapa idealnya? Pintu lebar. Ini idealnya lebar kalau semua Mas ya, untuk pejantan, untuk betina. Semuanya itu pakai ukuran 45 cm. 45 cm lebar. Ya. Kalau untuk pejantan 140. Tingginya. 140. Kalau untuk betina itu 124. 124 tingginya. Soalnya sudah ketutup ini ya. Ketutup ini. Jadi ya gitu teman-teman. Nah kalau untuk ini mungkin kalau boleh dibocorkan, tetapi kalau istilahnya hal yang merasa untuk kelewat pribadi nggak apa-apa. Kalau harga. Kalau harga bisa nanti melalui telepon atau WA ke saya. Siap. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau untuk mau tanya-tanya orangnya juga Mas Hudi ini beliau juga welcome banget. Mau tanya-tanya toh ya mau monggo. Silakan. Mau order ya monggo juga silahkan. Soalnya harga kandang saya ini variasinya ada dua Mas. Satu standar yang seperti ini, yang ekonomis yang seperti itu, yang sudah jadi. Yang seperti ini. Ya. Yang membedakan dari apa? Yang membedakan dari kayunya. Tetap kualitas kayu. Kualitas kayu. Kalau yang standar itu semua full satu jenis kayu. Kalau yang ekonomis itu pintunya biasanya saya pakai jati, terus tempat pakannya itu pakai kayu mahoni. Hanya beda itu. Kalau karakter bentuk kandang tetap sama. Sama. Iya. Jadi gitu ya teman-teman, semoga bisa menjawab teman-teman untuk yang istilahnya masih bertanya-tanya tentang ukuran idealnya kandang. Tadi sudah panjang kandang ideal untuk jantan sudah disebutkan,
lebar juga beserta tinggi juga untuk kandang betina. Kalau ini sekat-sekatnya ukuran berapa ini Mas? Ini jarak ruji ini. Jarak ruji. Jarak ruji ini idealnya Mas ya. Itu 7 sampai 8 cm. 7 sampai 8 cm. Iya. Kalau untuk jarak ini, geladak ini yang bawah ini. Geladaknya itu kalau untuk geladaknya sini Mas. Oke, siap. Ini jarak ini untuk geladak ini. Ini kita pakai jarak 2 cm. 2 cm. Iya. Kalau misalnya 3 cm? 3 cm terlalu lebar Mas. Terlalu lebar ya? Iya. Idealnya 2 cm. Idealnya 2 cm teman-teman. Kalau untuk lantai bawah memang pakai seperti ini kurang lebih. Dan ini tempat makannya. Sekatnya. Ini untuk sekatnya. Kita lihat dulu sekatnya. Belum terpasang. Tapi udah jadi mal-malannya ini ya, tinggal masang aja. Tinggal masang aja ini. Bisa dipresentasikan untuk sekatnya ini. Ini sekatnya. Ya, ini Mas. Saya tarik ke belakang ke depan. Nah, ini. Kenapa sekatnya saya bikin seperti ini? Nah, ini supaya apa? Kambing antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu kalau dia berantem dia nggak mungkin menghancurkan ini, Mas. Jadi kekuatan ini saya perhitungkan matang-matang memang. Jadi nggak sembarang sekat gitu. Ya. Ada tujuannya memang. Ada tujuannya. Supaya kalau biasanya kan iseng-iseng seruduk-serudukan gitu loh Mas. Terus ini biasanya kalau jarak sekat ini terlalu lebar Mas, itu biasanya dimakan. Ada kambing yang seperti itu. Nah, perhitungannya di situ. Mulutnya itu bisa masuk. Ya, gitu, bisa masuk. Akhirnya makan kayu ini. Ngerikitin gitu ya. Ya, ngerikitin. Ini teman-teman. Jadi bentuk sekatnya seperti ini dan memang logis. Alasan yang diberi Mas Hudi ini kenapa kok dibikin seperti ini emang logis. Kadang kan kambing itu suka iseng-iseng berantem tanduk-tandukan gitu, biasanya ngerusak ini yang paling sering. Iya. Yang paling sering jadi rusak. Sekat ini paling rawan. Paling rawan. Ternyata sampai segitunya diperhitungkan. Dan juga memang mengutamakan kualitas itu tadi. Jadi kandangnya memang seperti ini. Simple, praktis, minimalis. Yang penting SNI. Yang penting ketahanannya Mas. Betul. Nah, kita berani menggaransi 5 tahun. Garansi 5 tahun. Iya. Nah sekarang begini, misal saya punya budget sekian Mas Hudi, misalkan murah di bawah harga seperti ini, bisa dibikin nggak sama Mas Hudi? Bisa dibikin Mas. Tapi untuk kualitas? Untuk kualitas kemungkinan di bawahnya sedikit. Tetap mengikuti ya tetap kualitas. Mengikuti kualitasnya. Jadi ya gitu teman-teman, di mana-mana memang kualitas yang berbicara. Jadi bukan hanya apa ya, fulusnya yang berbicara juga. Ini memang yang ditampakkan, kenapa nggak di finishing. Bentar saya kasih lihat detailnya. Nah ini teman-teman, ini memang kualitas kayunya yang istilahnya yang dipamerkan Mas ya, yang dilihatkan. Kalau di finishing memang sudah nggak kayak gini lagi jadinya. Tapi itu tergantung selera teman-teman, mau di finishing juga boleh atau mau seperti ini juga boleh. Ini terlihat lebih simpel sih emang, tapi rapi, banget rapi. Kalau yang mau bikin atau yang tertarik bisa nanti saya kasih nomornya Mas Hudi, ada Facebooknya juga, mungkin bisa di add atau tanya-tanya boleh. Mas Hudi kalau gitu saya terima kasih banget. Ya, sama-sama. Saya terima kasih banget sudah informasinya buat teman-teman subscriber saya. Semoga berkah, semoga bermanfaat untuk kami semua. Dan juga teman-teman kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Request kalian tentang kandang kambing yang ideal seperti apa, insya Allah kurang lebih ada di video ini. Kalau gitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.